Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwah sekalian serta adik-adikku yang kami cintai, alhamdulillah sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dalam kajian rutin setiap bulan, dan insyaallah ada satu tema yang penting kita harus ketahui. Ada satu pembahasan yang akan kita ulas pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan doa-doa kebaikan dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Siapakah makhluk tersebut? Makhluk semuanya, jenis makhluk malaikat. Ya, kita akan membahas malaikat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang unik dan berbeda dengan manusia, beda juga dengan jin, pun demikian dengan hewan. Ya, salah satu di antara sifat dan karakter malaikat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah durhaka, tidak pernah menolak perintah dan instruksi dari Allah. Dan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kita manusia. Disuruh sholat kadang-kadang masih apa? Malas, menunda-nunda. Malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika diperintahkan pasti langsung bergerak, bergegas untuk menyambut ajakan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu di antara keunikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa yakni malaikat. Maka banyak di antara para ulama yang menyarankan, menganjurkan kita sebagai seorang muslim itu berharap agar mendapatkan doa-doa kebaikan dari malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Makhluk yang benar-benar tidak pernah berbuat durhaka dan selalu taat kepadanya. Maaf, kalau seandainya ada orang tua ya, kemudian punya anak ya, dan anaknya ini sangat dicintai sekali. Kira-kira ketika anak tersebut meminta sesuatu kepada ayahnya, dikasih langsung enggak? Dikasih. Karena apa? Taat, soleh, rajin, enggak pernah apa? Karena itu membantah. Iya, enggak pernah membantah. Jadi orang tuanya juga senang. Ini juga sama. Allah Subhanahu wa taala memiliki jenis makhluk yang unik, tidak pernah membantah, selalu taat, tidak pernah durhaka. Siapa tadi? Malaikat. Nah, kalau malaikat berdoa, kira-kira langsung enggak diijabahi oleh Allah? Langsung diijabahi oleh Allah. Maka disinilah jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim kita harus mencari tahu kapan saja malaikat itu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan doa itu adalah doa kebaikan. Kapan saja? Lah ini ada sekitar 10
amalan di mana di saat kita berbuat amalan tersebut insya Allah malaikat ikut mendoakan kebaikan. Berarti besar kemungkinan keinginan kita dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Kapan saja? Supaya kita ini dapat apa? Tambahan doa kebaikan dari malaikat. Taib. Yang pertama, ya, amalan tersebut itu adalah bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, bertaubat dengan taubat nasuha. Artinya taubatnya benar-benar, tidak maaf seperti taubat sambel. Orang yang suka makan sambel gimana? Hari ini makan, saya tobat, saya nggak mau sambel lagi. Besoknya makan lagi. Nggak enak kayaknya kalau makan tanpa sambel. Itu artinya menunjukkan ia tidak serius. Ya, jangan sampai seperti ini. Tapi taubat yang benar-benar itu disebut dengan taubatan nasuha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taib. At-Tahrim ayat yang ke-8. Lah, jamaah dan ikhwas yang dirahmati Allah. Jadi amalan yang pertama adalah dengan taubat. Ketika orang itu bertaubat, subhanallah, ternyata malaikat itu ikut mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang bertaubat. Pengen enggak? Pengen enggak dibantu dengan doanya malaikat? Tayyib. Makanya di dalam sebuah riwayat Ibnu Atiyah, saya pengen bercerita ya. Mau cerita enggak? Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala itu pernah bercerita ketika ada seseorang yang meminta doa kepadanya. Ya sama seperti antum ya. Kalau misalnya antum mau pulang ya ke Gus Ustaz, saya besok pulang kampung, tolong doakan ya. Wajar toh? Baik. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita mau pergi ke tempat yang jauh, kita mau bekerja di luar negeri atau sekolah di sana. Seringkali kita mengunjungi orang-orang yang kita cintai, guru kita, keluarga kita. Tolong doakan ya, mudah-mudahan saya kerasan, mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu di sana. Lah, ketika ada seseorang datang kepada Ibnu Atiyah rahimahullah ta'ala minta doa, apa kata dia? Beliau mengatakan bahwasanya tub ilallah wattabi sabili rabbik. Ente gak usah minta doa kepadaku. Aku akan berikan satu solusi yang terbaik. Apa itu? Taubatlah dengan taubat nasuha. Pasti akan ada makhluk yang akan mendoakan kebaikan untukmu. Bahkan lebih afdol, lebih mulia, lebih soleh daripada saya. Siapakah makhluk itu? Malaikat, ini subhanallah. Karena kalau seandainya saya mendoakan untukmu, saya manusia biasa, masih penuh dengan nggak tahu apakah doaku ini diterima atau enggak. Tapi kalau seandainya makhluk yang lebih mulia dariku ikut mendoakan kebaikan untukmu, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Atiyah ini membaca surat Ghafir dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, dari ayat yang ke-6 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat yang mendoakan orang-orang yang bertaubat. Faghfir lil ladina tabu. Ya Allah, ampunilah. Doanya siapa ini? Malaikat. Jadi malaikat ikut berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa lilladina tabu, orang-orang yang bertaubat. Nah, makanya nanti bisa dilihat di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang 9. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan tambahan doa dari malaikat, maka yang pertama harus apa? Bertaubat dengan taubat nasuha. Jelas insyaallah? Nah, yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan doa kebaikan dari malaikat itu adalah suka bersedekah.
Sedekah kita nggak punya uang, Ustaz. Tabungan saja nggak ada. Bagaimana kita itu bisa bersedekah? Taib. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Jadi yang kedua apa? Dengan sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidaklah ada satu hari kecuali setiap hari itu malaikat akan Allah turunkan. Dua langsung malaikat. Jadi setiap hari malaikat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua malaikat. Malaikat yang pertama akan berdoa kebaikan. Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti untuk orang-orang yang bersedekah hari ini. Bayangkan. Tapi malaikat yang lain berdoa keburukan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, turunkanlah ya doa atau turunkanlah kebinasaan, kesengsaraan bagi hambamu yang enggan untuk bersedekah. Itu setiap hari. Lah kira-kira hari ini kita sudah diberikan, dibantu oleh malaikat dengan doa kebaikannya atau doa keburukan? Pagi ini, hari ini, insya Allah ya. Lah disinilah kemudian Imam Nawawi menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bersedekah hingga bisa mendapatkan doanya siapa? Malaikat. Lah ini tolong diingat. Jadi bersedekah itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, bersedekah dengan harta bagi yang memiliki, bagi yang mampu. Ini adalah bentuk yang pertama. Saat ini saya nggak bisa. Lawang tabungan saja dipegang kok Ustaz. Saya nggak punya uang di tangan. Ya, saya juga nggak punya celengan. Lah terus gimana? Imam Nawawi menjelaskan ada bentuk sedekah yang kedua. Dengan apa? Dengan jasa atau manfaat. Apa itu jasa atau manfaat? Jadi yang pertama betul. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan jasa atau manfaat itu artinya dengan bantuan, dengan kekuatan kita. Misalnya di sini adiknya itu kan ada yang masih kecil. Biasanya subuh itu kadang-kadang juga nggak ada ya? Ada, nggak apa-apa insya Allah. Lah kan kasihan toh. Akhirnya dibantu siapa? Kita yang bantu, kita yang nyepoi, kita yang gantiin pampers, kita yang kemudian mandikan, kita yang kemudian nyuci kasuran dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sedekah dengan harta, tapi saya bisa sedekah dengan apa? Jasa, dengan bantuan, dengan kekuatan saya apa? Saya bantu. Subhanallah. Kata Imam Nawawi, ini juga bagian dari bentuk apa? Sedekah. Makanya enak loh sedekah itu. Satu contoh Ustaz, setiap hari saya itu nggak punya uang, nggak punya tabungan. Ya sudah, bangun malam, kemudian bantu teman-teman yang lain dibangunin lebih awal, biar mereka juga tidak telat sholat, juga mereka bisa sholat qiyamul. Ini bisa masuk makna apa? Sedekah, dengan membantu, membangunkan, atau mungkin tadi nyepoi. Subhanallah. Di sini sering ya saling membantu ya. Lah, ini juga termasuk bentuk apa? Sedekah. Adapun yang ketiga para ulama mengatakan penting ya. Di antara bentuk sedekah yang ketiga itu dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Secara umum mungkin ya kita murah senyum. Sedekah. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dengan senyuman ini bagian dari mana? Yani sedekah. Banyak senyum, salingnya mengucapkan kemudian bersalaman. Masya Allah datang kemudian salaman. Ya Allah Ustaz, ya kami kangen banget sudah nggak ketemu, salaman, senyum. Hanya ini yang bisa saya
sedekahkan. Ketika saya nggak bisa sedekah dengan harta, ketika saya nggak bisa sedekah dengan jasa dan manfaat, maka mungkin barangkali ini sedekah yang bisa saya berikan, Ustaz. Dia akan mendapatkan apa? Doa malaikat. Subhanallah. Jadi doa malaikat yang kedua apa? Dengan bersedekah. Yang ketiga. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga ini para ulama mengatakan ya dengan mendapatkan shaf yang pertama dalam sholat jamaah. Sholat asar tadi siapa yang dapat shaf pertama? Angkat tangan. Gak ada. Masya Allah, shaf pertama. Ya Allah, orang yang mendapat shaf pertama dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan dari siapa? Malaikat. Enak enggak? Enak. Lah tapi nek shaf kedua dapat enggak? Enggak dapat. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil wal. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu selalu mendoakan. Loh, Allah mendoakan, malaikat juga berdoa. Untuk siapa? Orang-orang yang berada di shaf pertama. Enak enggak? Nanti sholat maghrib ya. Nanti sholat maghrib ya. Ya, tapi jangan pukul-pukulan, jangan rebutan. Pokoknya kalau sudah dapat di shaf pertama, yaitu jatahnya dia. Sekalipun yang paling kecil ini datangnya sudah mulai jam 5, terus duduk di sini dapat shaf pertama, nggak boleh dipindah. Ya, nggak boleh bilang kamu kecil, belakang ya ini saja, nggak boleh. Karena dia sudah datang lebih awal. Yang keberapa ini? Taib. Sekarang yang keempat. Orang yang mendapatkan doa malaikat, doa kebaikan itu adalah orang yang menyambung shaf yang terputus. Jadi kadang-kadang sholat ya, jadi ini yang keempat. Jadi orang-orang yang langsung menyambung shaf yang terputus. Ya, jadi kadang-kadang kita kan mendapati ada shaf bolong. Lah itu segera. Biar nanti kita dapat apa? Doanya malaikat. Atau mungkin di shaf pertama, subhanallah, ada yang batal keluar. Kita maju, nutup shaf. Berarti kita langsung dapat dua. Satu, dapat shaf. Yang kedua, menutup dan menyambung shaf yang terputus dalam sholat jamaah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Innallah wa malaikatahu yusalluna alal ladina yasiluna sufuf. Orang-orang yang menutup shaf ya dan menyambung shaf, itulah orang-orang yang akan mendapatkan doanya Allah dan doa pula dari para malaikat. Yang keberapa ini? Yang keempat sekarang. Sekarang berarti yang kelima. Yang kelima, coba perhatikan. Yang kelima ini adalah orang yang menunggu ya antara sholat wajib pertama dengan sholat wajib yang kedua dengan berzikir di masjid. Jadi dia menunggu di masjid dari waktu sholat pertama ke waktu sholat yang kedua. Jadi menunggu waktu dari sholat pertama ke sholat yang kedua di masjid dengan berzikir. Lah biasanya yang paling gampang itu maghrib isya. Karena jaraknya apa? Berdekatan. Tapi di sini Ustaz kadang-kadang susah Ustaz. Susahnya apa? Ba'da maghrib waktunya apa? Kalau ngaji di sini bisa. Makan. Waktu makannya di sini jam berapa? Ba'da isya. Berarti bisa. Ba'da maghrib ngapain? Di mana? Masya Allah. Berarti dapat apa? Doa malaikat. Kadang-kadang di tempat-tempat yang lain di pondok itu makannya ba'da maghrib. Berarti habis maghrib salam langsung apa? Langsung makan biasanya. Berarti di sini bagus. Di sini enak. Ya, ba'da maghrib tetap di masjid, sholat, berzikir, ngaji sampai nunggu sholat apa? Ya ini isya.
Jadi ketika kita nunggu antara dua waktu sholat wajib, disinilah malaikat itu selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Ini yang keberapa? Sekarang yang keenam. Taib. Yang keenam. Lah ini bagi siapapun ya. Yang keenam ini adalah suka mengajarkan dan menebarkan kebaikan. Suka menebarkan, mengajarkan dan menyebarkan kebaikan, ya, atau ilmu. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan doanya malaikat. Guru bisa, ustadz yani bisa, mubalik bisa, antum juga bisa. Kadang-kadang adiknya itu nggak bisa ngaji, kasihan. Ya sudah, sini tak ajari iqra. Meskipun cuma 2 menit 3 menit. Berarti ini sudah ngajari apa? Ngajari ilmu, ngajari kebaikan. Nabi SAW pernah bersabda, ya, innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah malaikat, sampai penduduk langit dan penduduk bumi, sampai hewan yang ada di dalam bumi, sampai hewan yang ada di dalam lautan, mereka la yastaghfiruna, mereka tetap mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang yu'allimuna nasal khair, bagi mereka yang mengajarkan Islam, menebarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, ngajari anak-anak baca ngaji. Itu mereka akan didoakan sama siapa? Malaikat. Enak enggak? Enak, insyaallah. Makanya dosa-dosa kita itu secara tidak langsung juga akan diampuni oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang berapa? 6. Sekarang yang ke? Betul? Ya. Yang ke-7 sekarang. Para ulama menyebutkan di antara amalan yang lain, yang ke-7 ya, itu adalah menjenguk orang sakit. Masya Allah, ya, menjenguk orang sakit. Kalau ada temannya yang sakit di kamar, di sini ada UKS toh, ada klinik, ada klinik kecil, ruang untuk kalau ada yang sakit, ada petugasnya. Kita harus juga sayang kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang sakit. Dengan menjenguk itu ternyata kita dapat tambahan doa dari siapa? Malaikat. Berapa malaikat yang mendoakan kita? 70.000. Sedikit apa sedikit? Banyak. 70.000. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa, coba kita lihat ya, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka Allah SWT akan menurunkan 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuknya sampai sore hari. Didoakan berapa? Berapa orang? 70.000 malaikat. Sampai kapan? Sore. Ustaz, saya nggak bisa jenguk pagi, Ustaz. Jenguk sore, nggak apa-apa. Nabi SAW melanjutkan, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit ketika sore hari, Allah akan menurunkan 70.000 malaikat juga mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan agar ia diampuni dosa-dosanya sampai esok harinya. Nah, kalau seandainya pagi kita jenguk, sore kita jenguk, subhanallah, berarti kita akan selalu mendapatkan apa? Yani doa dari malaikat agar dosa-dosa kita diampuni. Enak apa enggak? Yani enak. Ini yang keberapa? Yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Para ulama mengatakan bahwasanya amalan yang lain yang bisa mendatangkan doa kebaikan malaikat itu adalah dengan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Jadi mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Ya, mungkin ya temennya ini lagi sakit, kita pun nggak bisa menjenguk. Kita akhirnya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini saya juga sakit. Ya Allah, saya nggak bisa menjenguk. Ya Allah, tolong
berilah dan turunkanlah kesembuhan untuk saudaraku yang sakit. Saudaranya nggak dengar, nggak tahu kalau dia didoakan oleh temannya. Faham insyaallah? Subhanallah, orang-orang seperti inilah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu malaikat itu akan terus juga mengaminkan dan mendoakan kebaikan untuknya. Enak enggak? Ya, enak. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan seperti ini. Ya, makanya jangan bakhil kita dalam berdoa. Berdoa untuk saudara kita. Lah itu. Sampai ada ulama yang seperti ini mengatakan. Coba kita perhatikan, coba kita simak. Kalau seandainya ya kita mendoakan saudara kita agar dimudahkan berbuat ketaatan kepada Allah, maka kelak malaikat pun akan mendoakan untuknya agar dimudahkan melaksanakan ketaatan tersebut. Saya ulangi, kalau seandainya ada orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan tanpa sepengetahuannya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya juga akan melaksanakan ketaatan tersebut. Satu contoh ya. Misalnya yakni ustadz kita mau berangkat haji. Kita doakan enggak sih? Doakan tanpa sepengetahuan. Ya Allah, yakni ustadz saya tahun ini haji, mudah-mudahan diberikan kemudahan, bisa sampai di tanah suci, bisa kembali ke kampung halaman, dan bisa mendapatkan haji mabrur. Para ulama mengatakan, kalau seandainya kita doanya tanpa sepengetahuan, jadi kita enggak bilang ke ustadz, tapi kita doanya langsung kepada siapa? yakni Allah. Para ulama mengatakan orang-orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan agar diberikan kemudahan, kelak Allah akan memberikan juga kemudahan dia melaksanakan ketaatan tersebut. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan baginya untuk bisa melaksanakan ibadah apa? Haji pula. Enak enggak sih? Ustaz, saya sepertinya kalau haji umrah ini enggak mungkin Ustaz, kita enggak punya biaya. Pakai solusi ini. Doakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, ustadz-ustadz kita yang berangkat umrah. Insya Allah para ulama mengatakan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita juga melaksanakan ketaatan itu. Asalkan kita doakan kebaikan agar saudara kita bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Ya Allah, Ustaz saya nggak bisa seperti dia, suka sedekah dengan hartanya. Doakan. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya yang suka bersedekah dengan hartanya, mudah-mudahan diberikan imbalan yang setimpal. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan, diberikan harta yang cukup, akhirnya kita juga bisa seperti teman kita. Tapi doanya ini tanpa apa? Sepengetahuannya. Ini yang keberapa? Yang ke-8. Taib. Sekarang yang ke-9. Ini sebentar lagi kita masuk bulan apa? Bulan Ramadan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Makanya dulu doanya apa? Allahumma sallimna ila wa sallim lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya. Taib. Lah, salah satu di antara, coba kita lihat, ada satu amalan di bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, dengan kita beramal itu akan mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Kira-kira amalan apa itu? Coba. Ketika kita berpuasa, ada satu amalan, kalau kita berbuat amalan itu, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Yang lain? Ngaji. Yang lain di bulan Ramadan? Sahur, Masya Allah. Jadi yang keberapa ini? Jadi sahur. Orang yang semangat sahur, yakni jamaah dirahmati Allah, ya, itu adalah orang yang akan mendapatkan doa kebaikan dari apa? Malaikat. Subhanallah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin."
Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu akan selalu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sahur. Jadi kalau ditangi, apa ditangi itu? Dibangunkan untuk sahur, jangan mencela saudaranya, jangan muring-muring, jangan marah. Kita harus banyak berterima kasih, karena dengan kita sahur itu dengan izin Allah kita akan dapat tambahan doa dari mana? Malaikat. Enak enggak? Enak. Dan bagi para adik-adik perempuan ya, Ustaz, maaf ya, kadang-kadang saya itu nggak bisa sholat, kadang saya itu juga nggak bisa puasa karena datang bulan. Berarti saya nggak bisa dapat doa malaikat. Masih bisa? Masih bisa. Caranya bagaimana? Betul, menyiapkan, membangunkan. Terutama adalah menyiapkan sahur. Jadi kalau seandainya adik-adik yang sudah balik terus kemudian datang bulan, ya nggak apa-apa, tetap akan mendapatkan tambahan doa kebaikan dari malaikat. Para ulama mengatakan, siapapun yang makan sahur atau orang yang membantu orang lain itu sahur, itu juga akan mendapatkan doa dari para malaikat. Jelas insyaallah? Jelas. Sekarang yang keberapa? Yang keberapa ini? Ke-10. Ya, yang ke-10. Taib. Yang ke-10 ini penting. Tadi pagi saya tanya, ada enggak yang mendengar suara ayam jantan berkokok? Jujur. Dengar enggak? Enggak dengar. Kita di kota Ustaz, enggak ada yang merawat ayam. Mungkin kalau di kampung ada. Tapi kalau ada, ingat ya, kalau ada yang mendengar rata-rata di pagi hari suara ayam jantan berkokok, maka berdoalah. Karena ini pertanda bahwasanya mereka diberikan kelebihan, ayam ini bisa melihat apa? Malaikat. Maka ketika ayam jantan yang berkokok pertanda mereka bisa melihat malaikat, ini kesempatan kita untuk berdoa. Karena dengan kita berdoa, malaikat juga akan mendoakan kita. Karena itu adalah masa-masa malaikat menampakkan dirinya. Jadi ini yang ke-10. Maka oleh karena itu, ya, ketika kita itu menuntut ilmu syar'i, subhanallah ya, ternyata secara tidak langsung kita ini banyak ya dibantu oleh para malaikat. Makhluk yang paling taat dan tidak pernah durhaka, dibantu doa-doa kita. Ya, mulai dari yang pertama apa tadi? Taubat nasuha, ya. Jadi jangan taubat apa tadi? Sambel. Yang kedua, bersedekah, baik dengan harta atau dengan jasa dan manfaat. Dan yang ketiga dengan senyuman atau dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, orang yang bisa dapat soft pertama. Nanti maghrib, ya, maghrib insya Allah ya, mudah-mudahan yang bisa dapat soft pertama, mudah-mudahan seterusnya, karena orang yang dapat soft pertama akan mendapatkan doa dari malaikat. Yang keempat, menyambung soft yang terputus, ya. Jadi kalau ada soft yang terputus, segera, Ustaz, tapi saya di soft kedua, maju, tutup segera. Atau pas di awal ada yang belum sempurna, sedangkan badan saya besar nggak cukup, ya, suruh yang kecil bisa menutup. Itu juga akan bisa membantu tertutupnya apa? Nah, itulah peluang kita dapat doa malaikat. Yang kelima apa? Menunggu sholat wajib, ya, dari yang pertama ke sholat wajib yang kedua. Berzikir, jadi bukan untuk di masjid, bukan untuk mainan, bukan untuk ngobrol, bukan untuk ghibah apalagi. Jadi di masjid ini ba'da maghrib ngaji. Tapi kan ada waktu waktu istirahat ya, waktu libur ya. Hari apa? Sabtu ngaji terus. Alhamdulillah, seneng kayak gini. Jadi setiap hari dapat tambahan doa dari malaikat. Ya. Terus kemudian yang berikutnya,
menyebarkan, mengajarkan kebaikan atau ilmu kepada orang lain. Ya, ini akan bisa mendatangkan doa kebaikan dari malaikat tambahan. Subhanallah. Ya, ajari adik-adik kita. Nggak bisa MTK, ajari hitung-hitungan. Nggak bisa ngaji Iqra, diajari, nggak ada masalah. Ya, nggak bisa masak, ya diajari. Nggak bisa nyapu yang kecil-kecil, ajari. Insya Allah ini akan bisa mendatangkan kebaikan dari doa malaikat. Yang keberapa? Yang ketujuh, menjenguk orang yang sakit. Jenguk. Karena akan mendapatkan tambahan doa dari malaikat berapa? 70.000. Banyak apa sedikit itu? Banyak. Yang ke-8 apa? Yang ke-9? Tayyib, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Karena hal ini bisa mendatangkan kebaikan dari malaikat. Dan ini juga bisa mendatangkan kemudahan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, mungkin seakan-akan kita nggak bisa untuk berangkat haji atau berangkat umroh, ada saudaranya yang berangkat, doakan. Karena ini akan memudahkan kita akan berangkat haji dan umroh juga. Pengen nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Makanya doa, doakan saudara-saudara kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita. Yang berikutnya apa? Sahur ya. Senin Kamis puasa nggak? Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Kalau enggak ya nanti mudah-mudahan ya sebentar lagi Ramadan. Ya, kalau dibangunin sahur jangan marah. Kalau seandainya bisa sahur meskipun itu dengan 1 kurma, bersyukur. Meskipun itu hanya dengan seteguk air, berterima kasih kepada Allah. Karena dengan kita sahur itu akan mendapatkan tambahan doa dari malaikat. Yang terakhir apa tadi? Di pagi terus apa? Disembelih ayamnya. Kita berdoa karena saat itulah malaikat itu turun dan mendoakan bagi orang-orang yang berdoa. Ya, lah inilah diantara 10 amalan yang bisa mendatangkan doa-doa kebaikan dari malaikat. Dan insya Allah semuanya bisa kita lakukan hari ini. Bisa kita kerjakan saat-saat ini. Ya, cuma 1 tadi yang belum ada, atau 2, yaitu sahur dan mendengarkan suara ayam berkokok. Kalau yang lain insya Allah bisa. Tapi kalau seandainya kita rutin puasa Senin Kamis, alhamdulillah berarti itu bisa. Apalagi kalau seandainya kita mendengar di pagi hari ada suara ayam jantan berkokok, berarti 10-10-nya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, dan bisa membuka peluang kita dapat doa kebaikan dari para malaikat. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Tolong nanti dibantu yang kecil-kecil ya. Ya, misalkan dibantu untuk jenguk, diajak nggak masalah, biar mereka juga dapat. Ya, dibantu juga sesekali suruh nutup celah di shopper sama, atau yang bolong, biar mereka juga dapat apa? Pahala doa dari malaikat. Demikian, semoga ada faedah dan manfaatnya. Dan insya Allah kalau tidak ada udzur ya, bulan depan Januari, sebentar lagi kemudian Februari, tinggal beberapa bulan dan pekan saja. Maret sudah puasa. Makanya doa tadi ya, Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana wa tasallamhu minna mutaqabbal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.